Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi dari kelas Kehutanan B. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memberi penjelasan terkait pembangunan hutan tanaman, yaitu pada salah satu materi dari tutorial silviculture dan juga hasil hutan. Yaitu pertama terkait penjelasan hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan juga kualitas hutan produksi dengan menerapkan silviculture untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran disebut izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri pada hutan produksi atau IUPHK HTI. Tujuan pembangunan HTI yaitu untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silviculture intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan persyaratan areal dalam IUPHK HTI. Yang pertama yaitu kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi biasa yang tidak dibebani izin atau hak pengelolaan dan berada pada kawasan hutan yang tidak produktif. Untuk persyaratan kedua yaitu kawasan hutan dicadangkan oleh Menteri dalam peta indikatif arahan pemanfaatan hutan dan pada kawasan hutan produksi. Selanjutnya yaitu tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya yaitu terkait penataan areal kerja IUPHK HTI. Yang pertama, kriteria kawasan hutan. Itu yang pertama lebih dari sama dengan 2000 mdpl dengan keliringan 40% atau 15% untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi. Selanjutnya mempunyai keliringan, kepekaan jenis tanah dan intensitas curah hujan dengan scoring lebih dari sama dengan 175. Selanjutnya yaitu apabila kawasan hutan bergambut berupa areal puncak kubah gambut atau ketebalan gambut 3 meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa. Dan yang untuk kriteria ketiga yaitu 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, atau 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang. Kriteria keempat yaitu sempadan pantai dengan radius atau jarak sampai dengan 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimum 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. Kriteria kelima yaitu kawasan buffer zone, hutan atau kawasan penyangga, hutan lindung dan atau kawasan konservasi. Selanjutnya yaitu kawasan pelestarian plasma nutfah atau KPPN dan kawasan pelindungan satwa liar atau KPSL. Kriteria ketujuh kawasan cagar budaya dan atau ilmu pengetahuan dan kriteria ke-8 yaitu kawasan rawan terhadap bencana alam. Baik, selanjutnya yaitu areal kerja dari IUPHK HTI yang dimana ada 2 kawasan lindung untuk bertanda warna merah dan juga areal budidaya yaitu bertanda warna kuning. Sistem silviculture pada areal tidak berhutan atau tidak produktif dapat diusahakan dalam pembangunan HTI yang dilakukan dengan sistem silviculture THPB. Pada areal bekas tebangan yang masih berhutan tidak dapat dihindari untuk diusahakan dilakukan dengan sistem silviculture selain THPB yaitu TPTI, TPTJ, TR atau TJTI. Selanjutnya yaitu penerapan multisistem silviculture dilakukan pada areal yang memiliki kondisi gabungan antara sistem silviculture pada areal yang tidak berhutan atau tidak produktif yang dapat diusahakan, dan selanjutnya yaitu sistem silviculture pada areal bekas tambangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari dan atau diusahakan. Jenis tanamannya yaitu yang pertama tanaman sejenis, hanya terdiri satu jenis tanaman berkayu beserta varietasnya, dikembangkan sesuai dengan kondisi tapak dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan.